Sudah percaya diri atau belum? Assalamualaikum, hai, ketemu lagi nih di episode yang kedua, di part kedua di kelas mentoring Kama, supaya kita semakin percaya diri. Gimana, udah siapin belum nih pulpen, kertas, duduk yang bagus, duduk yang rapi? Kita siapin isian jurnal kita berikutnya ya. Nah, di episode yang kedua ini tetap dengan output yang sama. Apa itu? Jelas, output kita masih di who am I. Tapi di part kedua ini, kita fokus langsung nih to the point bagaimana strategi kita untuk membangun percaya diri. Yang harus kita bangun saat ini, yang pertama sekali adalah self-awareness, alias kesadaran diri. Nah, di sini Kama ingin mengajak kamu semuanya untuk bisa mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Coba, ini pasti pertanyaan yang paling sering kita dapatkan ketika kita melaksanakan interview. Apapun itu deh, berapapun umur kamu, bahkan ketika yang masih sekolah nih, ikutan kompetisi, ikutan lomba, duta ini, duta itu, pasti disuruh tanya tuh. Coba jelaskan seperti apa diri kamu, seperti apa kekurangan dan kelebihan kamu. Mulai deh, kita bingung luar biasa ya. Nanti kamu juga akan kasih tahu bagaimana tips cara kita mengenalkan kelebihan dan kekurangan, tapi kita langsung dapat closing yang memukau sehingga bisa membuat orang yang mendengarkan bisa menggait kita, gitu ya. Oke, nah lanjut kita balik ke sini. Kita penting sekali mengenal kelebihan dan kekurangan diri, tentunya banyak sekali manfaatnya ya. Ada 3 manfaat utama yang bisa Kak spill untuk kamu semuanya. Yang pertama tentunya membangun kesadaran diri, ya, membangun bagaimana kita bisa mengenal diri kita. Oh iya ya, ternyata aku seperti ini ya. Ternyata aku seperti itu ya. Oh ini toh kemampuanku. Oh ini toh aku tidak mampunya seperti ini. Jadi jelas, dengan mengenal kelebihan dan kekurangan diri bisa membangun kesadaran diri. Yang kedua, kita jadi bisa memahami situasi dan kondisi. Baik itu dengan diri kita maupun orang lain. Jadi kalau kita yang sudah tahu kekurangan dan kelebihan, nanti di kedepan hari ataupun saat ini kita jadi bisa menentukan nih kira-kira posisi pendidikan seperti apa, posisi pekerjaan seperti apa yang itu sesuai dengan diri kita. Ya, jadi capek dong kan kalau kita terus menjalankan hidup kita dengan hal yang sebetulnya itu bukan kita banget. Atau mungkin kita menjalankan selama ini pekerjaan dan juga bidang perkuliahan yang sebetulnya kita itu dijebak, terpaksa, dipaksa sampai akhirnya kita nggak bahagia. Jangan begitu ya, Dek ya. Jadi pastikan kita harus kenal diri kita. Dengan kenal kelebihan dan kekurangan, tadi balik yang kedua ya, kita jadi bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Dan yang ketiga, ini paling penting. Dengan kenal kelebihan dan kekurangan, kita jadi bisa fokus sama tujuan. Nah, tujuannya apa? Ya sesuai dengan hidup kita masing-masing. Ada yang dengan impiannya, dengan karirnya, dengan pendidikannya, atau mungkin capaian-capaian yang lain di dalam hidupnya kita. Kalau udah tahu, jadi bisa menyesuaikan diri dong ya. Oh, aku nih cocoknya nih kerjanya yang seperti ini nih. Aku nih cocoknya kuliahnya yang seperti ini nih. Karena aku punya kekurangan seperti ini. Jadi nggak mungkin bisa maksain diri terus gitu. Nah, jadi ternyata di balik 3 hal yang manfaat kita kenal diri kita juga tentunya banyak yang lainnya. Dengan begitu, ya kan, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk membangun rasa percaya diri. Gimana dong Kak Ama caranya supaya kita bisa kenal diri kita banyak ya? Mulai dari refleksi diri, bertanya atau sharing dengan orang lain atau orang terdekat, baik itu sahabat kita, orang tua kita nih khususnya, ya kan, tuh paling tahu deh kita gimana. Keluarga kita, mungkin teman seprofesi atau mungkin teman sebangku, ya, semeja di sekolah, di kuliah. Nah, itu biasanya juga mereka tahu kan. Terus yang terakhir apa? Tentunya kepada para ahli, baik itu melakukan tes kepribadian, psikotes, bertemu dengan psikolog, mentor, dan lain sebagainya. Ya, jadi 3 cara itu bisa kita gunakan. Dan tentunya di YouTube Kak Ama ini, Kak Ama akan membantu kamu untuk bisa mengenali diri kamu lebih jauh supaya bisa semakin percaya diri. Ingat ya, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan pastikan share, supaya semua orang bisa percaya diri. Gara-gara apa? Gara-gara kita share. Tuh kan, kita jadi orang yang bermanfaat ya. Sekarang yuk, kita mulai nih kelasnya. Gimana dong Kak Ama cara kita menyusun kelebihan dan kekurangan diri? Seperti biasa dong ya, kita buat tabel yang sederhana dulu. Nah, ini kalau misalnya Kak Ama bagi 2 tabel nih, 2 kolom. Yang ini kolom kelebihan, yang ini kolom kekurangan.
Kalau kamu disuruh menjelaskan, biasanya kamu yang mana duluan? Kekurangan ya? Bebas deh ya, mau yang mana juga oke. Tapi nanti di episode berikutnya Kak Ama akan kasih tahu bagaimana cara kita menjelaskan kekurangan kita, tapi orang jadi tetap punya insight nih dengan apa yang kita sampaikan. Jadi dia nggak langsung membuat kita jadi merasa gagal gitu ya. Ternyata ada triknya, ada dong, ada rumusnya. Jadi jangan khawatir. Kita balik ke sini. Gimana nih Kak Ama cara menyusunnya? Mungkin kita cuma tahu kita itu pintar, kita itu cantik, kita itu tampan, kita itu kaya. Terus apa lagi? Kalau cuma bilang seperti itu umumnya orang juga bisa. Terus apa dong yang membedakan kita dengan orang lain? Gak ada kan? Nah, jadi penting yuk kita coba self-awareness kita sendiri ya. Kita mulai dari kelebihan dan kekurangan. Nah, kamu nih bisa menggunakan seperti biasa ada item poin penting. Misalnya di bagian fisik. Apa nih kelebihan yang menurut kamu tuh kamu bangga, kamu senang, kamu suka dengan hal itu. Oke, contohnya dari segi fisik apa nih? Misalnya tinggi. Terus apa lagi nih? Misalnya hidungnya mancung. Apalagi misalnya kakinya jenjang. Matanya bulat. Dan lain sebagainya. Oke, kalau kekurangan nih tadi ya, kekurangan tetap sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang membuat kita merasa terhambat, sesuatu yang membuat kita merasa ya kurang ya, dan bisa jadi membuat kita insecure. Coba kita cek dari segi fisik apa. Di episode sebelumnya kita udah belajar identifikasi dong, ya contohnya misalnya tadi hidung kita pesek, terus kita pendek. Ini yang kita rasakan ya, bukan Kak Ama menjudge, tapi yang kita rasakan secara pribadi kita, yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Bukan berarti orang yang pendek, orang yang pesek itu orang yang paling kekurangan di dunia ini. Enggak, ini soal bagaimana kita menilai diri kita sendiri dengan jujur. Oke, ada dong orang yang merasa tingginya jadi kekurangan. Adalah, ya, ada nggak sih orang yang merasa hidung mancungnya itu jadi kekurangan? Ada. Nah, jadi ini soal persepsi masing-masing. Balik ke sini, ya. Gimana nih? Jangan lupa dituliskan. Oke, lanjut dari segi apa lagi nih Kak Ama? Kita cek dari segi sifat. Nah, ini paling seru nih, ya kan? Dari segi sifat. Kita tahu bahwa sifat itu adalah bawaan sejak lahir. Dan sifat itu memang sebagian diturunkan dari orang tua kita, baik dari ayah, ibu, maupun kakek nenek kita sebelumnya, ya. Kalau dari segi sifat, kita merasa punya sifat seperti apa nih? Oke, misalnya kita punya sifat penolong, karena kita suka banget nolongin orang gitu ya kan. Terus apa lagi nih? Sifatnya kita suka bergaul, apalagi pekerja keras. Oke, kalau dari segi kekurangan kita merasa seperti apa nih? Misalnya nih, kita egois. Pokoknya gimana caranya mau semuanya tentang aku harus menang terus, aku semuanya serba aku. Terus apalagi nih dari segi sifat kita merasa kurang ramah ya, kurang ramah. Terus apa lagi? Kita suka mengisolasi diri, kita juga boros dan lain sebagainya. Oke? Terus dari segi apa lagi? Sekarang kita coba cek dari segi kebiasaan. Apa nih kebiasaan yang jadi kelebihan kita nih? Misalnya kebiasaan menurut kita ya, balik ke persepsi. Kita punya kebiasaan olahraga, makan sehat. Oke, terus apa lagi? Baca buku sebelum tidur. Itu kan bagian dari kebiasaan-kebiasaan baik yang menurut kita itu jadi kelebihan kita. Terus, sedekah subuh itu juga kan jadi kebiasaan ya. Sedekah subuh. Oke, kalau dari segi kekurangan nih, apa nih contohnya kebiasaan buruk kita? Misalnya kita nih ya, malas beresin pakaian. Kebiasaan nih, terus apa lagi? Menunda tugas atau pekerjaan. Kebiasaan yang akhirnya memang itu ya selalu kita lakukan, ya baik itu berdampak seperti apa dalam hidup kita, itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Oke, terus dari segi apa lagi nih? Kemampuan. Kita belum cerita bakat ya, karena mungkin belum semua orang kenal seperti apa bakatnya. Nanti next tunggu video-video berikutnya kita akan bahas soal bakat. Jangan sampai malu umur segini belum tahu bakatnya ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Pokoknya di YouTube Kama akan mentoring kamu semuanya. Oke?
Dari segi kemampuan nih, misalnya kelebihan kita apa nih? Misalnya komputerisasi, hitungan, siapa lagi misalnya bahasa asing, khususnya misalnya bahasa Inggris. Dari segi kemampuan ya atau skill, oke. Terus olahraga juga ya, bisa dong. Dari segi kekurangan nih di bagian kemampuan, misalnya apa nih? Kita kurang administratif. Artinya kita tuh kalau bagian menyusun berkas-berkas, pendataan tuh gak kita banget gitu. Terus apa lagi? Kekurangan kita dari segi kemampuan, misalnya tadi juga termasuk kurang menguasai hitungan ya. Terus apa lagi nggak bisa bahasa asing, misalnya bahasa daerah dan lain sebagainya. Oke, dari segi fisik, sifat, kebiasaan, kemampuan, dari segi pekerjaan juga bisa. Oke, misalnya kelebihan apa nih? Ingat, dari segi persepsi ya. Kelebihan kita, misalnya kita bisa individu dan individual dan juga teamwork. Jadi kita orang yang bisa bekerja dengan diri sendiri maupun sebagai tim. Itu jadi kelebihan loh ya. Oke, dari segi kekurangannya apa nih pekerjaannya? Kita orang yang panikan panik kalau ada tugas mendadak. Oke, itu juga dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah cara kamu untuk menyusun seperti apa kelebihan dan kekurangan diri. Dengan begini bisa membangun self-awareness. Self-awareness itu penting sekali loh, itu bagian dari kecerdasan emosional. Nanti next di episode-episode berikutnya kita akan bahas lagi tentang bagaimana membangun rasa percaya diri dengan menuntaskan materi Who Am I. Oke, ingat ya, siapkan jurnalnya, siapkan pulpen sama jurnal bukunya. Semangat terus, bangun terus, percaya diri. Oke, ingat karaktermu hari ini adalah monumen yang sedang kamu bangun untuk masa depan. Salam inspirasi. Assalamualaikum.